Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Sahabat petang, ayat hafalan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 1 dan 2 berfokus pada pengukuhan Yesus sebagai penguasa dan pembebas umat Allah. Ibrani 3 dan 4 memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang akan memberikan perhentian bagi kita. Perkembangan ini masuk akal setelah kita mengingat bahwa perjanjian Daud menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan keamanan kepada raja yang dijanjikan dan rakyatnya dari musuh mereka. Keamanan ini tersedia bagi kita sekarang karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kitab Ibrani menggambarkan perhentian sebagai perhentian yang menjadi milik Allah dan sebagai perhentian Sabat. Tuhan membuat perhentian ini yang merupakan miliknya tersedia bagi Adam dan Hawa. Sabat pertama adalah pengalaman kesempurnaan bersama pribadi yang membuat kesempurnaan itu mungkin. Allah juga menjanjikan perhentian Sabat karena penurutan pada Sabat yang benar mewujudkan janji bahwa Tuhan akan mengembalikan kesempurnaan itu. Ketika kita memelihara hari Sabat, kita mengingat bahwa Tuhan membuat persediaan yang sempurna bagi kita ketika Dia menciptakan dunia dan ketika Dia menebusnya di kayu salib. Akan tetapi, pemeliharaan Sabat yang benar lebih dari sekedar tindakan mengingat. Itu adalah cicipan awal di dunia yang tidak sempurna ini dari masa depan yang telah dijanjikan Tuhan. Pandangan umum dan tema pelajaran. Perjanjian Daud menjanjikan perhentian bagi raja yang bertahta dan rakyatnya. Perkembangan logis kitab Ibrani setuju dengan gagasan ini. Dalam Ibrani 1 dan 2, kita melihat Kristus yang bertahta yang membebaskan umatnya. Dalam Ibrani 3 dan 4, kita melihat janji perhentian dijelaskan. Perhentian Sabat dalam perjanjian lama digambarkan dalam 2 versi 10 perintah. Ayat sebelumnya menekankan tentang penciptaan, penebusan yang terakhir. Dalam kitab Ibrani 3 dan 4, Paulus menggunakan generasi keluaran, bukan anak-anak mereka, sebagai contoh ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan untuk menunjukkan konsekuensi yang merugikan karena tidak dapat masuk ke tanah perhentian Kanaan. Beralih ke pembacanya, Paulus mendesak mereka dengan kutipan dari Mazmur 95. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, melainkan masuk ke tempat perhentiannya. Apakah perhentian dalam bahasa Yunani sabatismos yang Paulus bicarakan? Mengapa Paulus mendorong pembacanya untuk masuk dalam hari perhentian? Sepanjang minggu ini kita akan kembali mempelajari pengalaman dari bangsa Israel yang adalah bangsa kepunyaan Allah. Allah memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Dan sebagai bangsa pilihan, mereka seharusnya patuh terhadap setiap perintah Tuhan. Tetapi kita tahu bersama akan kehidupan mereka oleh karena mereka tidak patuh terhadap setiap arahan dan instruksi Tuhan, sehingga mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tujuannya adalah supaya mereka dapat mengerti setiap instruksi yang diberikan oleh Tuhan. Mereka berbalik dari setiap jalan mereka yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada mereka sebagai tempat peristirahatan. Tetapi oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan sehingga mereka harus menunggu untuk waktu yang lama sebelum mereka memasuki akan tanah perjanjian tersebut. Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula kita yang hidup di akhir zaman ini. Allah meminta kita di dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat untuk supaya masuk ke dalam perhentian. Apa maksudnya masuk ke dalam perhentian yang Tuhan telah sediakan? Dan bagaimana caranya supaya kita dapat memasuki akan perhentian yang Tuhan berikan kepada kita, sama seperti yang telah diberikan kepada bangsa Israel di zaman dahulu kala? Dan juga seberapa pentingkah perhentian yang telah disediakan Allah untuk kita sebagai umat-umatnya?
Haruskah kita memasuki akan perhentian itu? Dan apa manfaatnya apabila kita masuk ke dalam perhentian tersebut? Kita akan mendapatkan jawaban-jawabannya ketika kita mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Itulah sebabnya, mari luangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga manfaatnya kita akan terus dikuatkan lewat pelajaran firman Tuhan ini. Kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, pelajaran yang kelima, sehingga kami dapat memperoleh manfaat yang luar biasa dari pelajaran ini. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Kami dapat memasuki akan hari perhentian yang Tuhan berikan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.